Disfungsi seksual perempuan adalah gangguan di berbagai fase seksual pada perempuan. Bisa meliputi satu, gangguan gairah atau libido, kemudian gangguan perangsangan atau arousal, yang ketiga adalah gangguan orgasme, kemudian yang keempat adalah gangguan nyeri yang berhubungan dengan hubungan seksual pada perempuan. Gejala-gejalanya tergantung dari fase apa yang terganggu. Apabila yang terganggu adalah libido, biasanya hasrat untuk berhubungan seksual itu menurun atau hampir tidak ada. Kalau gangguan pada fase arousal, biasanya fase arousalnya terganggu sehingga lubrikasi di daerah vagina itu berkurang saat berhubungan seksual. Kemudian yang ketiga, gangguan orgasme biasanya perempuan mengeluhkan tidak pernah atau jarang sekali mencapai orgasme. Yang keempat, gangguan nyeri adalah terdapat nyeri saat berhubungan seksual atau terdapat kesulitan dari penetrasi saat berhubungan seksual. Nah, penyebabnya bisa bermacam-macam. Untuk gangguan libido, biasanya penyebabnya karena mulai turunnya hormon estrogen ya, biasanya pada kasus-kasus menopause, di mana usia juga sudah mulai lanjut, sehingga hormon perempuannya juga sudah mulai berkurang. Kemudian untuk gangguan arousal atau perangsangan, biasanya ada gangguan pembuluh darah yang memperdarahi daerah vagina dan kelamin perempuan ya. Seperti contohnya darah tinggi, diabetes, atau penyakit gula, kolesterol, asam urat, dan lain-lain. Untuk gangguan orgasme biasanya adalah gabungan antara penyebab gangguan libido dan gangguan perangsangan. Apabila tidak ada libido atau hasrat yang baik, kemudian tidak ada arousal atau perangsangan yang baik, orgasme tentunya juga sulit untuk tercapai. Untuk yang keempat, gangguan nyeri itu biasanya disebabkan karena infeksi atau radang di sekitar organ intim dari perempuan tersebut, sehingga waktu terjadi hubungan seksual dirasakan nyeri. Nah, pencegahan tentunya adalah tadi mencegah penyakit-penyakit yang bisa mempengaruhi pembuluh darah ya, seperti pencegahan darah tinggi, pencegahan diabetes atau penyakit gula, pencegahan kolesterol, kemudian pencegahan juga asam urat, kemudian pencegahan lainnya adalah aktivitas fisik sehingga badan tetap bugar, dan pencegahan misalnya obesitas. Itu kita bisa lakukan untuk meningkatkan lagi fungsi libido dari seorang perempuan. Kemudian apabila sudah menopause dan kemudian sangat terganggu dengan menurunnya hormon tersebut, bisa berkonsultasi ke dokter untuk melihat sebenarnya kadar hormonnya seperti apa dan apakah bisa ditata laksana. Nah, pengobatannya yang pertama tentunya harus berkonsultasi dulu dengan dokter yang memang mendalami bidang ini, dan baiknya adalah membawa juga ikut serta dengan pasangan karena faktor-faktornya banyak ya, bisa meliputi faktor organik, jadi faktor-faktor penyakit, tapi juga faktor psikologis, faktor hubungan dengan pasangan juga sangat berpengaruh ya, terutama pada perempuan. Kemudian faktor masa kecil, faktor pengertian tentang hubungan seksual, trauma seksual di masa lalu. Jadi ini semua harus diceritakan atau dicari pertolongan, di mana nanti akan ditinjau dari berbagai sudut apakah mempunyai penyakit ataukah mempunyai faktor-faktor psikologis atau masalah hubungan dengan pasangan. Disfungsi seksual perempuan ini lebih sering terjadi dibandingkan disfungsi seksual laki-laki dengan angka berkisar sekitar 30-60% di dunia. Nah, ini lebih tinggi angkanya dibandingkan disfungsi ereksi pada laki-laki yang angkanya berkisar antara 30-40%. Tetapi hanya sedikit dari perempuan tersebut yang mencari pertolongan, mungkin karena budaya seperti di budaya timur, malu, kemudian menerima atau pasrah dengan keadaan tersebut. Demikian pembahasan mengenai disfungsi seksual perempuan bersama saya, Profesor Dr. Harina Erlianti Raharjo. Sampai jumpa pada episode berikutnya.